satuan non-organik itu kan satuan yang ditugaskan. Di Indonesia ini, satuan yang ditugaskan itu bukan hanya di Papua. Contohnya, kita ada juga satgas, bukan organik. Misalnya di salah satu provinsi. Ternyata tidak terjadi seperti yang terjadi di sini. Bahkan sudah saya sebutkan tadi, senjata yang diperoleh 620. Hampir lebih dari 5 kali lipat yang diperoleh di sini. Kok bisa? Terus satuan organik atau satuan penugasan kita keluar negeri. Kita punya 2.500-an prajurit TNI yang beroperasi ya di 8 negara. Ada di Lebanon, ada di Kongo, ada di Afrika Tengah, ada di Sudan, Sudan Selatan, Mali, Oman, dan Sahara. Ada 8. Bahkan di Kongo, satuan tugas kita non-organik sudah dalam kurun waktu 3 tahun mendapatkan 257 senjata dan bisa menurunkan, membuat milisi di sana sejumlah 1.620-an dalam waktu 3 tahun. Mereka turun, nggak ada yang terluka, nggak ada yang tewas. Itulah komunikasi sosial. Jadi perbedaan antara satuan organik dengan satgas tidak ada. Tetapi kenapa di sini terjadi apa yang kita lihat selama ini? Ada korban-korban. Karena tugasnya. Makanya sekarang saya memperbaiki tugasnya. Itu yang membedakan. Orang yang sama, mereka kan juga ada mereka berasal dari provinsi lain. Mereka ada yang dari batalion, ada yang dari Korem, Kodim, Kodam. Kok di sana nggak ada apa-apa? Di dunia internasional, operasi di bawah PBB, UN, Peacekeeping Operation, nggak ada korban. Di dalam negara Indonesia, di provinsi lain juga nggak ada korban. Jadi bukan faktor satuan organik atau non-organik. Tapi tugas dia apa nih? Kalau tugasnya nggak teliti kita kasih, ya sudah terjadi. Makanya sekarang saya perbaiki. Saya sebagai pimpinan TNI, saya akan memperbaiki itu semua. Supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti halnya di provinsi lain. Dan kita juga tahu ada orang yang memiliki senjata secara ilegal, sama dengan juga di provinsi lain. Kalau di provinsi lain kita bisa melakukan secara persuasif, tadi dengan jumlah senjata yang kita dapatkan, dan tidak ada juga yang korban dan tidak ada juga yang kemudian masuk penjara, karena kita ingin kalau memang senjata yang ilegal itu bisa ditarik dari masyarakat, akan lebih aman kita, gitu Pak ya.